Hai, ketemu lagi dengan saya Lele Afilalsa. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Menemukan Ardian dari novel karya Mami Kembar yang berjudul Suami Pengganti. Selamat mendengarkan. Akhirnya Alia memilih keluar dari dalam kamar. Dia duduk di kursi meja makan. Radit sudah menunggunya di sana. Pelayan datang dan menyajikan makanan untuk Alia dan Radit. Radit makan tanpa bersuara. Alia hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa berniat untuk memasukkannya ke dalam mulut. Radit terus memperhatikan Alia dalam diam. Setelah selesai, Radit berjalan mendekati meja Alia. "Kau mau makan sendiri atau aku yang akan menyuapimu?" tanya Radit pada Alia. Alia masih diam saja, tidak menganggap Radit ada di sampingnya. Radit mengambil sendok dan menyuapkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mendekat ke arah Alia. Radit menarik tengkuk Alia dan ingin menciumnya. Refleks, Alia mendorong Radit. Dia segera menghindar dari ciuman Radit. Alia bersuara setelah menelan makanannya. "Makan sendiri atau aku akan suapi dengan caraku. Aku tidak masalah jika kau ingin aku menyuapimu dengan bibirku," ucap Radit penuh tekanan di akhir kalimatnya. Alia terkejut dengan tindakan Radit. Dia segera mendorong Radit dan menghindar. Tanpa berpikir panjang, Alia menyuapkan makanan ke mulutnya. Dia takut Radit akan menciumnya. Yang benar saja, Alia tidak mau kecolongan. Akhirnya makanan di piringnya Alia habis. Radit menarik sudut bibirnya. Dia tersenyum tipis. Sangat tipis, hingga Alia tidak menyadarinya. Ternyata mudah untuk menjinakkannya. Hanya perlu sedikit gertakan, maka dia akan menurut padaku, ucap Radit dalam hatinya. Dasar mesum, dia pikir aku gadis seperti apa, yang dengan seenaknya dia cium. Aku tidak akan pernah mau disentuh olehnya. Batin Alia terus menyuapi makanan ke dalam mulutnya. Setelah selesai makan, Alia meninggalkan Radit dan masuk ke dalam kamar miliknya. Alia beranjak tidur. Radit sudah berada di depan pintu kamar Alia. Diketuknya beberapa kali tapi tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya dia membukanya. Ternyata kamar Alia tidak dikunci. Dasar gadis ceroboh, ucapnya pelan. Alia sedang tidur sambil memeluk foto papanya. Dia terlihat habis menangis. "Maafkan aku yang bertindak kasar. Aku hanya tidak ingin kau sakit, karena tidak mau makan," Radit berucap dan menyelimuti Alia. Kemudian Radit menutup kembali pintu kamar Alia dan berjalan menuju kamarnya. Alia tertidur pula setelah makan malam tadi. Radit pun merebahkan dirinya di kasurnya dan masuk ke alam mimpi. Lelah akan hari-hari yang dia lalui. Bermacam peristiwa yang terjadi membuatnya bingung. Takdir seperti apa ini yang Tuhan berikan? Dalam sekejap dia menikah dengan gadis yang tak terpikirkan olehnya, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Anak dari tuannya sendiri. Sungguh seperti mimpi dia menikah dengan Alia. Keesokan paginya, Radit sudah terlihat segar dengan pakaian lengkap dan berangkat ke kantor. "Bi, mana Alia?" tanyanya pada pelayan. "Non Alia belum bangun, Tuan," jawab pelayan. Radit memutar arah menuju kamar Alia. Dibukanya pintu kamar. Tampak Alia masih tertidur pulas. Radit berjalan mendekat. Dipandanginya wajah mungil istrinya. Kemudian Radit berbalik dan kembali menutup pintu. Radit membiarkan Alia tetap tertidur. Radit berangkat ke kantor tanpa sarapan. Di tengah jalan, ponselnya berbunyi. "Ya halo," jawab Radit. "Tuan, saya sudah dapatkan semua informasi tentang Ardian," jawab Tommy, detektif sekaligus sahabat Radit. "Oke, temui aku di kantor setengah jam lagi," jawab Radit dan memutuskan panggilannya. Radit melajukan mobilnya cepat. Biasanya dia yang selalu mengemudi untuk Tuan Kusuma. Kali ini dia mengemudikannya sendiri. Radit sampai di kantor. Semua karyawan menunduk hormat padanya. Karena selain Tuan Kusuma, Radit adalah orang kedua yang disegani. Radit terus melangkah masuk ke dalam ruangannya. Tommy sudah menunggunya di dalam. "Pagi, bos!" sapa Tommy begitu Radit membuka pintu dan berjalan masuk. "Tidak perlu terlalu formal, katakan apa yang sudah kau dapatkan," tanya Radit to the point.
Tommy meletakkan berkas informasi yang sudah dia dapatkan di atas meja. Ardian berada di Singapura saat ini. Dia kabur karena Selin mengancamnya jika dia menikah dengan Alia, Selin akan menghancurkannya. Dia akan mengatakan pada semua orang jika dia mengandung anak Ardian. Ternyata selama ini Ardian berselingkuh dengan Selin, teman sekaligus sekretarisnya itu. Dan ternyata Ardian hanya mengincar harta Nona Alia. Makanya dia mau memacari Nona Alia. Tapi Selin keburu hamil dan mengancamnya. Ardian tidak bisa berbuat apa-apa. Ucap Tommy panjang lebar. Radit mendengarkan penjelasannya sambil membolak-balik berkas di hadapannya. Kerja bagus, Tom. Ucap Radit. Ardian, aku pasti akan mendapatkanmu. Ucap Radit geram. Aku minta satu hal darimu. Rahasiakan ini semua dari Alia. Aku ingin Alia sendiri yang mengetahuinya. Karena jika kita yang memberitahunya, dia pasti tidak akan percaya. Ucap Radit. Tommy mengangguk setuju. Oh iya, selamat atas pernikahanmu, bos. Ucap Tommy mengejeknya. Radit mendengus kesal. Kau mengejekku? Ucapnya dengan tatapan tajam. Bukannya takut, Tommy malah tertawa keras. Tommy adalah sahabat Radit saat masih SMA. Tapi saat kuliah, mereka mengambil jurusan yang berbeda. Ayolah, bukankah yang aku katakan benar? Kau sudah menikah, kau beruntung mendapatkan gadis yang cantik dan seksi seperti Alia. Ucap Tommy lagi. Sekali lagi kau bicara, aku akan memindahkanmu ke Papua. Biar kau bisa melihat cewek seksi di sana setiap hari. Ucap Radit marah. Tommy terdiam. Kalau Radit sudah bicara seperti ini, dia menutup rapat mulutnya. Karena itu bukan hanya sekedar ancaman. Aku minta kau kembali ke kantor ini, karena aku akan sangat membutuhkan bantuanmu. Ucap Radit. Siap, bos. Tapi apa jabatanku di sini? Bukankah sekretaris sudah ada? Tanya Tommy penasaran. Menjadi asisten pribadiku. Jawab Radit. Aku akan sangat membutuhkanmu untuk mengurus kantor dan mengurus Ardian. Ujarnya lagi. Tommy mengangguk. Baiklah, karena aku teman yang baik, aku akan membantumu. Jawabnya. Besok kita akan berangkat ke Singapura. Aku akan membuat perhitungan dengan Ardian itu. Ucap Radit. Oke, aku siap. Jawab Tommy mantap. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Ucap Tommy berdiri dan melangkah keluar ruangan Radit. Sebelum sampai di pintu, dia kembali berbalik badan dan berujar. Bagaimana rasanya menjadi pengantin baru? Asik kan? Ucapnya memandang lekat Radit. Radit kembali mendesak kesal mendengar ucapan Tommy. Radit tidak menjawab. Melihat wajah Radit, Tommy sudah menemukan jawabannya. Jangan bilang bahwa kau... Belum selesai Tommy bicara, Radit sudah melemparnya dengan bantal sofa. Tommy berlari keluar sambil tertawa. Dia senang menjahili Radit. Tommy tahu Radit malu, tapi pasti tidak terjadi apa-apa karena dia sangat mengenal Radit. Radit tidak pernah dekat dengan gadis manapun. Waktunya hanya dihabiskan untuk sekolah dan bekerja. Apalagi untuk memiliki kekasih. Tommy tertawa sendiri membayangkan wajah kesal Radit. Senang sekali rasanya bisa menjahili Radit. Kapan lagi coba bisa membuat dia kesal? Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.